Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Pratili, NIM 170101118 dari kelas C semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat, yang berjudul analgetik, anti-Parkinson, dan hipnotik sedatif. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang analgetik. Analgetik adalah obat yang digunakan untuk meringankan dan meredahkan rasa nyeri melalui penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid dan reseptor lainnya yang terlibat dalam proses nyeri melalui penghambatan pembentukan prostaglandin. Penggolongan analgetik. Yang pertama, obat golongan opioid atau analgetik narkotika. Bekerja pada sistem saraf pusat. Kelompok obat yang memiliki sifat seperti opium atau morfin. Obat ini digunakan untuk meredahkan atau menghilangkan rasa nyeri seperti pada fraktur dan kanker. Yang kedua yaitu obat analgetik non-narkotik, merupakan obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Penggunaan obat analgetik perifer ini cenderung mampu menghilangkan rasa sakit tanpa berpengaruh pada sistem susunan syaraf pusat, atau bahkan hingga efek menurunkan tingkat kesadaran. Ini adalah salah satu contoh obat analgetik. Yang pertama dari golongan analgetik opioid, yaitu kodein tablet 10 mg dan 15 mg. Mekanisme kerja kodein dengan mengaktifkan reseptor alfa dan ditandai dengan efek analgesik, kerjanya cepat. Sangat dipengaruhi oleh polimorfisme CYP2B6 dan terutama dikeluarkan melalui urin. Masih dalam golongan analgetik opioid, yaitu fentanyl ampul 2 mili. Mekanisme kerja fentanyl yaitu dengan cara mengikat reseptor opioid di dalam otak sehingga dapat mengkontrol rasa sakit dan emosi pada saat yang bersamaan. Obat ini dapat meningkatkan kadar dopamin sehingga memproduksi mood bahagia dan santai. Selanjutnya kita akan masuk pada golongan analgetik non-narkotik. Contoh obatnya yaitu ibuprofen 400 mg. Mekanisme kerja ibuprofen yaitu dengan cara menghalangi tubuh memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit. Sebagai dampaknya, nyeri dan peradangan menjadi berkurang. Selain mengatasi nyeri dan peradangan, ibuprofen juga digunakan sebagai obat penurun panas. Masih dalam golongan analgetik non-narkotik, yaitu golongan INS. Contoh obatnya paracetamol 500 mg. Mekanisme INS. Yang pertama, menurunkan aktivitas enzim siklooksidinase. Yang kedua, menurunkan sintesa prostaglandin di jaringan perifer dan sistem syaraf pusat. Sedangkan yang ketiga, menurunkan sensitivitas ujung syaraf dan transmisi nociceptif pada sistem syaraf pusat. Sedangkan untuk mekanisme kerja paracetamol itu sendiri dengan cara bekerja langsung di pusat syaraf dengan mempengaruhi ambang rasa sakit dengan menghambat enzim siklooksidinase COX1
COX-2, dan COX-3 yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin, substansi yang bertindak mengatur rasa sakit dan diketahui juga sebagai regulator panas pada hipotalamus. Contoh terakhir golongan analgetik non-narkotik, yaitu asam mefenamate 500 mg. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menghambat kerja enzim siklooksidinase atau COX. Enzim ini berfungsi untuk membantu pembentukan prostaglandin saat terjadinya luka dan menyebabkan rasa sakit dan peradangan. Adapun efek samping yang ditimbulkan oleh obat analgetik untuk golongan opioid. Yang pertama, kodein, tablet 10 mg dan 15 mg. Efek sampingnya yaitu 1. Mulut kering, 2. Mual dan muntah, 3. Kehilangan nafsu makan, 4. Mudah merasa lelah, 5. Meriang atau gemetar, 6. Sulit tidur, 7. Denyut jantung tidak beraturan, 8. Napas pendek dan tidak beraturan, 9. Berkeringat secara berlebihan, dan yang terakhir, gangguan penglihatan. Sedangkan efek samping yang ditimbulkan oleh fentanyl ampul 25 mili yaitu yang pertama sesak nafas, yang kedua irama jantung melambat, yang ketiga otot menjadi kaku, yang keempat pusing, yang kelima gangguan penglihatan, yang keenam mual dan muntah, yang ketujuh gatal, yang kedelapan berkeringat, dan yang terakhir tekanan darah dapat menjadi tinggi. Selanjutnya, untuk efek samping golongan analgetik non-narkotik. Untuk obat ibuprofen 400 mg, efek samping yang ditimbulkan yaitu yang pertama, sakit perut, emah, diare, dan sembelit. Yang kedua, kembung. Yang ketiga, pusing, sakit kepala, dan gugup. Yang keempat, gatal atau ruam kulit. Sedangkan yang terakhir, telinga berdering. Sedangkan untuk efek samping paracetamol 500 mg, yang pertama, demam, yang kedua, muncul ruam kulit yang terasa gatal, yang ketiga, sakit tenggorokan, yang keempat, muncul sariawan, yang kelima, nyeri punggung, yang keenam, tubuh terasa lemah, yang ketujuh, kulit atau mata berwarna kekuningan, dan yang terakhir, timbul memar pada kulit. Selanjutnya, untuk efek samping golongan analgetik non-narkotik pada obat asam mefenamate 500 mg, yaitu yang pertama, hilang nafsu makan, yang kedua, sariawan, yang ketiga, mual dan muntah, yang keempat, sakit mah, yang kelima, diare, yang keenam, gangguan pencernaan, yang ketujuh, ruam pada kulit, dan yang terakhir, sakit kepala. Adapun interaksi obat golongan analgetik opioid jika digunakan dengan obat-obat yang tidak cocok. Yang pertama, kodein. Meningkatkan efek samping depresi, sistem pernapasan jika digunakan dengan obat-obatan anestesi dan antihistamin. Selanjutnya, meningkatkan kadar kodein dalam darah jika dikonsumsi bersama simetidin. Selanjutnya, meningkatkan risiko terjadinya konstipasi jika dikonsumsi bersama obat golongan antikolinergik dan antidiare. Dan yang terakhir, memiliki efek berlawanan
jika kodein dikonsumsi bersama domperidon dan metoclopramid. Sedangkan untuk obat fentanyl, yaitu meningkatkan kadar fentanyl dalam darah jika digunakan dengan erythromycin, clarithromycin, ritonavir, atau amiodaron. Yang kedua, meningkatkan efek fentanyl jika digunakan dengan obat bius lainnya, obat penenang, atau phenobarbital. Yang ketiga, meningkatkan penyerapan fentanyl jika digunakan dengan amonium klorida. Sedangkan yang terakhir, dapat meningkatkan risiko turunnya tekanan darah jika digunakan dengan chlorpromazine. Sedangkan untuk interaksi obat golongan analgetik non-narkotik pada obat ibuprofen, yang pertama, obat antiinflamasi, non-steroid, pengenceran darah, dan kortikosteroid dapat meningkatkan efek samping perdarahan saluran cerna. Yang kedua, ciklosporin dan tacrolimus dapat meningkatkan efek samping hiperkalemia dan gangguan fungsi ginjal. Yang ketiga, ACE inhibitor dan ARB dapat menurunkan efek antihipertensi dari kedua obat tersebut. Sedangkan yang terakhir, lithium dan methotrexate dapat menaikkan risiko keracunan ibuprofen. Sedangkan interaksi obat untuk golongan paracetamol, yang pertama, meningkatkan risiko perdarahan jika digunakan bersamaan dengan warfarin. Yang kedua, menurunkan efek paracetamol jika digunakan dengan carbamazepine, phentoin, dan phenobarbital. Sedangkan untuk interaksi obat yang terakhir, meningkatkan kemungkinan munculnya efek samping paracetamol jika digunakan dengan metoclopramid, domperidon, atau probenecid. Untuk interaksi obat golongan analgetik non-narkotik pada obat asam mefenamic, yaitu yang pertama, obat untuk darah tinggi seperti ACE inhibitor, obat golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB, diuretik, dan penghambat beta. Yang kedua, obat lithium yang biasa digunakan untuk menangani gangguan bipolar. Yang ketiga, obat antirematik seperti methotrexate. Yang keempat, obat antasida yang mengandung magnesium hidroksida. Yang kelima, obat pengencer darah warfarin. Yang keenam, antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor. Sedangkan untuk interaksi obat yang terakhir, yaitu digoxin untuk menangani gagal jantung. Berikut adalah contoh sediaan yang berada di pasaran beserta dengan kekuatan sediaan. Yang pertama, paracetamol yang berada di pasaran yaitu Sanmol Forte dengan kekuatan sediaan 600 mg, Panadol tablet dengan kekuatan sediaan 500 mg, Pamol sirup dengan kekuatan 120 mg per mili, dan masih banyak lagi sediaan lain yang beredar. Yang kedua, ibuprofen. Sediaan yang berada di pasaran yaitu Proris tablet dengan kekuatan sediaan 125 mg. Yang kedua, Proris suspensi dengan kekuatan sediaan 100 mg per mili, dan ada juga dengan kekuatan 200 mg per mili. Yang ketiga,
asam mefenamat yang dijual di pasaran, yaitu Mefinal dengan kekuatan sediaan 500 mg per tablet, Ponstan dengan kekuatan sediaan 200 mg sampai 500 mg per tablet, Pondex dengan kekuatan 500 mg per milisuspensi. Yang keempat, kodein yang berada di pasaran yaitu kodein tablet 10 mg sampai 20 mg. Lalu, kodipron sirup kombinasi kodein 11,11 mg dengan penitroloksamin 3,67 mg. Sedangkan yang terakhir, fentanyl yang berada di pasaran yaitu fentanyl ampul 0,05 mg per mili. Masuk ke materi kedua, yaitu anti-Parkinson. Sebelum masuk anti-Parkinson, saya akan menjelaskan apa itu Parkinson. Parkinson adalah sindrom yang ditandai dengan bradykines atau akinesia, tremor pada saat istirahat, rigidity, serta hilangnya refleks postural akibat penurunan kadar BA. Anti-Parkinson adalah obat yang digunakan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gejala serupa Parkinson, tubuh gemetar, kaku, dan kesulitan bergerak, yang umumnya disebabkan karena kekurangannya kadar dopamin di dalam otak. Golongan obat anti-Parkinson. Yang pertama, golongan antikolinergik. Antikolinergik efektif untuk mengontrol tremor pada stadium awal dari penyakit Parkinson, tetapi tidak efektif untuk mengatasi bradykines dan instabilitas postural. Pada penyakit Parkinson, gangguan ekstrapiramidal dapat terjadi akibat kadar dopamin menurun, menyebabkan gangguan keseimbangan antara dopaminergic dengan asetilkolin yang meningkat. Pemberian antikolinergik akan menyeimbangkan dopamin dan asetilkolin. Untuk golongan kedua, agonis dopamin. Agonis dopamin bekerja dengan menstimulasi dopamin reseptor di substansi nigra dan efektif untuk memperlambat munculnya komplikasi motorik seperti dyskinesia jika dibandingkan dengan levodopa. Agonis dopamin dapat digunakan untuk mengatasi gejala motorik pada tahap awal dan kurang baik untuk mengatasi gejala motorik pada stadium akhir. Untuk penggolongan obat anti-Parkinson yang terakhir, MAO atau monoamin oksidase B inhibitor. Monoamin oksidase atau MAO B inhibitor dapat dipertimbangkan untuk pengobatan awal penyakit. Obat ini memberikan manfaat perbaikan gejala yang ringan, memiliki profil efek samping yang baik. Menurut penelitian Cochrane, MAO-B inhibitor telah meningkatkan indikasi kualitas hidup sebesar 20-25% dalam jangka yang panjang. Ini adalah contoh beberapa obat anti-Parkinson. Yang pertama, dari golongan antikolinergik. Nama obatnya trihexylphenidil
kandungannya 2 mg per tablet. Efek samping yang ditimbulkan setelah menggunakan obat tersebut yaitu konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram, dan mual. Agonis dopamin. Contoh obatnya yaitu bromocriptine tablet 2,5 mg, pramipexole, dan ropinirole. Bromocriptine sebagai agonis reseptor D2 dan parsial D1, sedangkan ropinirole dan pramipexole sebagai agonis reseptor 2 dan D3. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi obat tersebut yaitu mengantuk, halusinasi, edema, dan gangguan kontrol infus. Untuk contoh obat golongan MAO atau monoamin oksidase B inhibitor yaitu teligilin dengan sediaan 5 mg. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi obat tersebut yaitu sakit kepala, penglihatan buram, kesulitan bicara, mual, muntah, dan kejang-kejang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme obat anti Parkinson untuk golongan antikolinergik. Yang saya gunakan obatnya di sini trihexylphenidil, termasuk ke dalam golongan antikolinergik yang bekerja dengan cara menghambat zat tertentu atau asetilkolin. Obat ini mengurangi kekakuan otot, keringat, produksi air liur, dan membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson. Untuk mekanisme obat anti Parkinson golongan agonis dopamin, obat yang saya gunakan yaitu bromocriptine atau agonis dopamin 2 adalah obat untuk mengaktifkan reseptor dopamin postsinapsis pada jalur tuberoinfudibular dari hipotalamus ke kelenjar dopamin yang menghambat sekresi dan prolaktin dari pituitari anterior. Sedangkan mekanisme terakhir untuk obat anti Parkinson golongan MAO monoamin oksidase B inhibitor, obat yang saya gunakan yaitu teligilin, bekerja dengan cara mencegah pemecahan dopamin sehingga jumlah dopamin tidak menurun. Pasalnya, penyakit Parkinson terjadi akibat turunnya jumlah dopamin dalam otak. Interaksi obat anti Parkinson. Yang pertama, untuk golongan antikolinergik, yaitu meningkatkan risiko terjadinya efek samping jika dikonsumsi bersama dengan quercetin dan antihistamin. Yang kedua, trihexyphenidyl dapat mengurangi efek domperidon dan metoclopramide di saluran pencernaan. Yang ketiga, trihexylphenidil dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap levodopa. Sedangkan yang terakhir, dapat mengakibatkan efek samping menguatkan bila dikonsumsi bersama obat antidepresan golongan trisiklik. Interaksi
agonis dopamin, yaitu menimbulkan interaksi jika dikonsumsi bersamaan dengan bromokriptin. Di antaranya, 1. Ergotamin dapat menyebabkan efek samping yang serius. Yang kedua, domperidon dan metoclopramid dapat menurunkan efek bromokriptin. Yang ketiga, eritromisin dan antibiotik makrolid dapat meningkatkan kadar bromokriptin dalam darah. Sedangkan yang terakhir, levodopa dapat meningkatkan efek samping. Interaksi obat anti Parkinson yang terakhir yaitu untuk golongan MAO, monoamin oksidase D-inhibitor, yaitu penggunaan selegilim dengan obat dopamin dapat meningkatkan resiko efek samping. Disarankan untuk merubah dosis atau intensitas penggunaan. Selanjutnya, inhibitor COMT, tolcapone, dan entacapone. Mekanismenya yaitu dengan cara bekerja menghambat pengurangan dopamin oleh COMT menjadi metabolit non-aktif di sistem syaraf pusat dan perifer. Umumnya digunakan bersama levodopa dan dikombinasi dengan carbidopa untuk memaksimalkan kerja levodopa. Berikut adalah contoh sediaan anti Parkinson yang berada di pasaran. Yang pertama, levodopa dikombinasi dengan benzorazid. Yang biasa di pasaran yaitu 4 dos levodopa 100 mg dan benzorazid Cl 25 mg. Yang kedua, bromokriptin yang juga di pasaran yaitu parledel tablet 2,5 mg. Yang terakhir, selegilim yang di pasar yaitu Lumex tablet 5 mg. Baiklah, materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hipnotis dan sedatif. Pengertian hipnotik. Hipnotik atau obat tidur adalah zat-zat yang dalam dosis terapeutik diperuntukkan untuk mempermudah atau menyebabkan tidur. Hipnotik dapat menimbulkan rasa kantuk, mempercepat tidur, dan sepanjang malam dapat mempertahankan keadaan tidur yang menyerupai tidur alamiah. Selanjutnya, untuk pengertian sedatif. Sedatif adalah obat-obatan yang menciptakan ketenangan dan pengurangan rasa sakit dan kecemasan, digunakan bersama dengan anestesi lokal untuk prosedur minor seperti endoskopi atau perawat gigi. Sedatif juga termasuk ke dalam kelompok psikoleptika yang mencangkup obat-obat yang menekan atau menghambat sistem syaraf pusat. Penggolongan obat hipnotik sedatif. Yang pertama, penggolongan berdasarkan struktur kimia. A. Golongan benzodiazepin. Benzodiazepin adalah sekelompok obat golongan psikotropika yang mempunyai efek anti-ansietas atau dikenal sebagai minor tranquilizer dan psikoleptik.
Contoh dari obat golongan benzodiazepin yaitu alprazolam, chlordiazepoxid, clorazepam, diazepam, flurazepam, dan lorazepam. Golongan kedua dari obat hipnotik dan sedatif yaitu golongan barbiturat. Barbiturat selama beberapa saat digunakan secara ekstensif sebagai hipnotik dan sedatif. Namun, sekarang, kecuali untuk beberapa penggunaan yang spesifik, barbiturat telah banyak digantikan dengan benzodiazepin yang lebih aman. Berikut adalah contoh sediaan obat golongan barbiturat, yaitu amobarbital, pentobarbital, fenobarbital, secobarbital, dan thiopental. Dan yang terakhir, untuk penggolongan obat hipnotik sedatif yang digunakan yaitu obat lain-lain selain yang di atas tadi. Contoh dari obat-obat tersebut yaitu propofol, ketamin, dextrometropan, paraldehid, klorahidrat, ecklorfinol, dan meprobamat. Masih dalam penggolongan obat hipnotik dan sedatif. Untuk yang kedua, penggolongan obat berdasarkan lama kerjanya, yaitu A. Ultra short acting adalah hipnotik yang cepat timbul efek dan cepat pula hilangnya. Contoh sediaan obat yaitu tialbarbital dan hexobarbital. B. Short acting adalah hipnotik yang kecepatannya timbul efek sedang sekitar 15 menit dan bertahan agak singkat 2-3 jam. Sering digunakan sebagai obat tidur. Contoh dari sediaannya yaitu siklobarbital dan secobarbital. C. Intermediate acting adalah hipnotik yang mulai efeknya setelah 30 menit dan diperkirakan dapat bertahan selama 5 jam. Contoh sediaan obatnya yaitu alobarbital, butobarbital, dan heptabarbital. Untuk yang terakhir, long acting adalah hipnotik yang mulai kerjanya setelah 8 jam dan dapat bertahan sekitar 6-10 jam dan dapat digunakan sebagai obat tidur lama. Contoh sediaannya yaitu fenobarbital dan metilfenobarbital. Mekanisme kerja obat hipnotik dan sedatif. Yang pertama, untuk golongan benzodiazepin. Efek farmakologi benzodiazepin merupakan akibat aksi gamma aminobutyric acid atau GABA sebagai neurotransmitter penghambat di otak. Benzodiazepin tidak mengaktifkan reseptor GABA-A, melainkan meningkatkan kepekaan reseptor GABA-A terhadap neurotransmitter penghambat sehingga kanal klorida terbuka dan terjadi hiperpolarisasi sinaptik membran sel dan mendorong postsinaptik membran sel tidak dapat dieksternalisasi.
eksitasi. BDZS tidak menggantikan GABA yang mengikat pada alpha subunit, tetapi meningkatkan frekuensi pembentukan saluran yang mengarah ke peningkatan konduktansi ion klorida dan penghambatan potensial aksi. Hal ini mengakibatkan efek ankiolisis, sedasi, amnesia, potensiasi alkohol, antikonvulsasi, dan relaksasi otot skeletal. Mekanisme obat yang kedua untuk golongan barbiturat yaitu barbiturat bekerja pada seluruh sistem syaraf pusat, walaupun pada setiap tempat tidak sama kuatnya. Dosis non-anestesi terutama menekan respon pasca sinaps. Penghambatan hanya terjadi pada sinaps GABAergic. Walaupun demikian, efek yang terjadi mungkin tidak semuanya melalui GABA sebagai mediator. Barbiturat memperlihatkan beberapa efek yang berbeda pada eksitasi dan inhibisi transmisi sinaptik. Kapasitas barbiturat membantu kerja GABA sebagai menyerupai kerja benzodiazepin. Namun, pada dosis yang lebih tinggi, bersifat sebagai agonis GABAergic, sehingga pada dosis tinggi, barbiturat dapat menimbulkan depresi sistem syaraf pusat yang berat. Untuk mekanisme golongan lain, propofol adalah modulator selektif reseptor GABA yang merupakan neurotransmitter inhibitor utama di sistem syaraf pusat. Saat reseptor GABA diaktifkan, akan terjadi peningkatan konduksi klorida transmembran sehingga terjadi hiperpolarisasi membran sel postsinaps dan inhibisi fungsi neuron postsinaps. Ketamin dengan cara menghambat efek membran eksitatori neurotransmitter asam glukamat pada subtipe reseptor NMDA. Berikut ini adalah efek samping dari obat hipnotik dan sedatif. Yang pertama, untuk golongan benzodiazepin, efek yang ditimbulkan yaitu menimbulkan rasa kantuk, tubuh gemetaran, timbul rasa depresi, penglihatan kabur, timbul rasa grogi, kebingungan, dan kepala sakit dan pusing. Sedangkan untuk golongan barbiturat, efek samping yang ditimbulkan yaitu tidak bisa berpikir, nafas pendek, bicara sangat pelan, lemas yang luar biasa, sangat mengantuk atau bahkan koma, dan tidak bisa berjalan dengan lurus. Untuk efek samping yang ditimbulkan oleh golongan obat lain-lain yaitu gangguan jantung, hipertensi, takikardia, gangguan penglihatan, dan tekanan dalam kepala yang meningkat. Interaksi obat hipnotik sedatif. Yang pertama, untuk golongan benzodiazepin. A. Alprazolam meningkatkan efek samping obat alprazolam bila digunakan bersama fluvoxamine,
erythromycin, cimetidine, lorazepam, dan propanol. Lalu, menurunkan efektivitas obat alprazolam bila digunakan bersama obat-obatan anti kejang seperti carbamazepin dan phenytoin. B. Lorazepam dengan skopolamin dapat meningkatkan sedasi, halusinasi, dan resiko perubahan perilaku menjadi irasional. Dengan natrium valproat atau probenecid dapat meningkatkan kadar plasma. C. Diazepam dapat menyebabkan depresi sistem syaraf pusat jika digunakan dengan antivirus, amprenavir, ritonavir. Dapat memperbesar efek depresi sistem syaraf pusat dengan menggunakan bersamaan obat anestesi, analgetik, narkotik, antidepresan, antiepilepsi, antihistamin, dan antihipertensi. Untuk interaksi obat golongan barbiturat, amobarbital meningkatkan efek depresan CNS dengan antihistamin, sedatif, hipnotik, dan obat penenang. Menurunkan efek estradiol, progesteron, esteron, dan hormon steroid lainnya. B. Fenobarbital dapat mengurangi kadar warfarin dalam darah, sehingga kurang efektif dalam mencegah pembekuan darah. Fenobarbital dapat mengurangi efektivitas kortikosteroid dalam tubuh, sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Fenobarbital dapat menghambat penyerapan griseofulvin dalam darah dan menurunkan efektivitasnya. Dan untuk interaksi obat hipnotik sedatif yang terakhir pada golongan lain yaitu propofol. Jika propofol digunakan bersama obat penenang, misalnya benzodiazepin, atau gas bius, misalnya halothane, dapat meningkatkan efek bius dan efek penenang. B. Ketamin memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obatan fenobarbital. Dapat meningkatkan risiko bradikardia dan hipotensi jika digunakan dengan gas bius seperti halothane. Dapat meningkatkan risiko hipotensi jika digunakan dengan obat antihipertensi seperti ACE inhibitor, misalnya katrepil, atau antagonis kalsium, misalnya amlodipin. Contoh sediaan hipnotik sedatif yang beredar di pasaran, tapi harus menggunakan resep dokter bila ingin
mendapatkannya. Yang pertama, diazepam yang berada di pasaran, yaitu Resolid Rectal dengan kekuatan sediaan 5 mg per 2,5 mili. Valdimax 5 mg per tablet. Valisan B 2 mg tablet. Yang kedua, Estazolam yang berada di pasaran, yaitu Zolacare dengan kekuatan sediaan 25 mg per tablet. Yang ketiga, Zolpidem yang berada di pasaran, yaitu Zolpimis oral spray 5 mg per kali semprot, dan Astinox 10 mg per tablet. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.